Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya ada kesempatan baik ya. Jadi selama ini saya selalu berpikir bagaimana caranya upgrade dan upgrade terus gitu ya. Sebetulnya sih secara berjalannya waktu, kolam ikan koi itu sebenarnya ya gitu-gitu aja ya. Cuman dalam arti gitu-gitu aja itu ya nggak ada hal yang baru. Jadi contoh kayak tempo hari awal kita kerja, jaring nelayan, mekanisnya, terus jetmat, terus sikat brass, dan sekarang kita memakai static bed, itu semuanya bukan hal baru. Cuman ada beberapa yang sistem aja yang kita otak-atik aja gitu ya. Jadi baik RDF juga kan juga sudah bukan hal asing teman-teman ya. Nah, di kesempatan ini saya coba-coba memodifikasi antara biasanya kalau static bed cucinya kan ya seperti biasa ya, diaduk pakai aerator. Lalu kita ngisi airnya juga manual, terus kuras manual dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini saya berupaya lebih mengefisienkan lagi. Jadi konon katanya hobi kok bikin pegel kata gitu ya. Tapi sebetulnya sih enggak sih ya. Yang namanya hobi itu kan bahasa lainnya kan juga kita mencintai sesuatu, kan begitu ya. Mencintai sesuatu dari kesenangan kita sekarang itu apa, kan seperti itu. Nah, kalau hobi bikin pegel, berarti kalau hobi kita pada waktu itu COVID pas parah itu kan hobi sepeda pancal. Beli sepeda ontel aja atau sepeda pancal itu aja sampai inden. Itu kan rame-rame, wah, hobi naik sepeda pancal sampai 5-10 kilo, ayo termasuk saya juga ngalami ya, sampai jatuh dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Jadi kalau bisa diminimkan, kita coba kita minimkan lagi dari sistem kita ini. Saya mencoba pakai smartphone. Nah, mau pakai Android mau pakai iOS enggak apa-apa. Jadi saya cara cuci statiknya nanti itu coba pakai bantuan smartphone aja ya, sama Bardi dan Eweling. Eweling itu untuk apa sih namanya? Untuk selain aplikasi, selain produk Bardi kan harus pakai Eweling gitu ya, teman-teman. Ntar ngopi dulu. Nah, ini jambu sudah mulai berbuah ya, lumayan banyak banget. Nah, mantep ini udah mulai mateng, cuman masih kecil-kecil ya. Nah, gini, yuk. Nah, teman-teman ya, yang sekarang saya coba perbarui di sistem saya ini itu tidak bisa dibandingkan dengan RDF ya. Bagaimanapun juga RDF sampai hari ini terbaik gitu ya. Jadi kalau yang ini saya chamber konvensional, cuman saya coba aplikasikan dengan smartphone gitu aja ya, dengan bantuan pompa sama solenoid sama aplikasi Eweling ya, punyanya Sonob bisa gitu ya. Nah ini teman-teman ya, tetap semuanya masih ada manualnya sedikit ya. Masih ada manual. Kalau chamber lebih tinggi kayaknya sih enggak. Nah, aplikasi yang saya terapkan ini terbaik untuk chamber lebih tinggi. Wah, jadi sudah enggak usah nutup-nutup pipa antar chamber. Ya. Sekarang ini sudah saya siapkan, kita tutup pipa antar chambernya. Oh, sorry. Lupa.
ilmu baru. Nah, kita matikan dulu pompanya. Jadi ini semuanya saya konekkan dengan wifi ya. Nah ini ya. Nah, pompa saya 572 watt. Nah ini ya, kita matikan dulu. Nah, udah, aerator tetap nyala karena langsung ke handle dengan UPS. Kalau untuk pompanya tidak di handle UPS. Nah jadi kolam saya ini kurang lebih 600 watt, tadi itu 570 ya. Jadi aeratornya saya pakai Fujimax LP200 untuk kolam, dan untuk ini apa, MBBR moving bed. Nah yang aerator Fujimax LP100 itu nanti untuk cuci statik. Jadi memang saya buat masing-masing ya, karena ini masih tahap mempelajari. Nah, ini pompa sudah matikan, kita tunggu sampai airnya berhenti di apa namanya, di skimmer. Nah gitu ya. Maaf sambil nyalain rokok teman-teman ya, biar enggak grogi. Nah ini untuk teman-teman semua yang baik customer saya juga, ini sementara kayaknya bakal terbaik. Mohon maaf, dalam arti terbaik itu bukan semuanya ya. Dari terbaiknya itu cara mencuci mekanis static bed dengan sangat mudah, itu maksudnya. Jadi kalau terbaik ya nggak ada. Jadi kalau untuk teman-teman semua yang sudah memakai RDF ya ini nggak ada artinya gitu ya. Jadi kalau bahasa lainnya diabaikan gitu ya. Tapi untuk semua viewer kita dan customer kita ya baiknya ini kayaknya masuk logika, masuk akal gitu ya. Ntar ya kita tunggu sampai airnya berhenti. Nah ini air sudah nyetak ya, sudah berhenti. Sekarang kita tutup dulu pipa antar chambernya. Nah, ini pipa antar chamber ya. Ini kemarin kita ada waktu 1 minggu, saya sempatkan upgrade, dan waktu pasang sekat ini, wah tukangnya agak emosi. Ini segini ya ini. Emosi sambil bercanda gitu ya. Katanya ono ae bos itu. Nah ini sudah, ini saya gini karena mau saya pakai duduk ya. Nah ini teman-teman ya, apa namanya, peralatan yang kemarin untuk ganjel-ganjel apa namanya, ganjel tatakan statik sudah nggak saya pakai ya, karena sudah dibuatkan katakanlah saya juga perlu bukti apakah lumut benar-benar hancur waktu diaduk gitu ya. Kita kuras dulu. Ya. Nah, di sini saya pakai colokan Bardi. Nah, ini colokan Bardi lumayan mahal bagi saya, sekitar 500.000 ya. Nah, itu untuk mengendalikan atau untuk memerintah cuci static bed. Nah, itu colokan itu sudah saya pelajari, kekuatannya itu sampai 10 ampere. Nah 10 ampere itu berarti 220 kali 10, 2200 watt. Jadi kalau hanya untuk pompa kolam, hanya untuk aerator yang
di bawah 2000 watt masih oke banget itu, karena Bardi itu kan benar-benar SNI teman-teman ya. Jadi kalau Bardi bilang 10 ampere ya berarti kekuatannya 2200 watt gitu ya. Jadi kalau yang berasumsi lain yang colokan inilah colokan itu, wes terserah itu. Nah ini kita nyalakan ya. Nih. Nah ini smart soket. Nah itu. Nah dan semua dua rumah saya sini ini saya kendalikan lewat Bardi semua teman-teman ya. Baik CCTV-nya apa semuanya di sini, rumah lampu apa, stop kontaknya Bardi semua. Nah sekarang kita nyalakan ini pompa kuras statik, kita kuras ya. Nah ini bisa di timer teman-teman, cuman ini masih belum sempat lah kita karena buang airnya yang ini kan nanti lumayan banyak karena penuh ya. Nah itu jadi nanti bisa buat seminggu sekali cuci sendiri bisa, karena di Bardi itu bisa ada schedule gitu ya. Cuman untuk cuci 1 bulan sekali itu harus ada, kita harus desain lagi, mungkin pakai jasa orang-orang IT atau orang informatika ya untuk membuat timer bulanan gitu ya. Nah sambil kita nunggu ini habis teman-teman ya, ini pekerjaan saya di kolam atas itu lagi saya renovasi ya. Saya renovasi dengan 2 alasan. Jadi tempo hari 20 ekor ikan koi size 65 sampai 85 cm dengan pakan 20 kilo per bulan, statik ini aman. Nah, dan di sana saya ndak puas begitu saja. Sekarang saya coba lagi ikan yang di kolam atas, saya masukkan sini semua, total 65 ekor. Nah, 65 ekor dengan kapasitas pakan dari 20, otomatis saya naikkan menjadi katakanlah 40 kilo atau enggak 30 kilo lah katakanlah ya. Nah nanti setelah kita pulang luar kota kira-kira clogging banget atau enggak ya gitu ya. Nah, ini sementara ikan 65 ini saya tahan di sini sampai saya luar kota gitu ya. Karena penghobi itu macam-macam. Jadi kayak ada yang customer saya kan juga penghobi teman-teman ya, ada yang los pakan, ada yang ikannya sudah banyak beli terus, ada yang ikannya sedikit pakannya rutin gitu ya. Nah di sini saya coba semua, jadi nanti plus minusnya di mana gitu ya. Nah ini teman-teman ya, ini kita nunggu sambil air ini di bawah tatakan. Nah, ini ya teman-teman ya, ini sekarang sudah di bawah tatakan ya. Nah, terus pompa kuras kita matikan dulu. Ini ya, kita matikan ya. Nah, jadi fungsinya air di sini biar di bawah tatakan untuk ngaduk statik, karena kalau statiknya masih penuh air sampai ditatakan kurang maksimal. Sekarang aerator statik kita nyalakan untuk ngaduk. Nah itu ya. Nah udah muter kelihatan, deketin aja. Nah kelihatan ya. Nah itu teman-teman ya, yang ini saya pakai Fujimax LP100. Nah ini kita aduk sampai
5 menit minimal, karena kemarin saya diprotes customer saya, pemain lama juga yang memakai statik, terbaik itu 15 menit sampai 30 menit, tapi kelamaan kayaknya. Udah, ini kan tutorial, anggap aja 5 menit, karena di video saya tempo hari juga 5 menit saya 2 kali cuci, habis itu yang ketiga itu sudah bersih. Dan ada juga teman kita kekurangan dan kelebihan statik itu memang ya seperti itulah gitu loh. Jadi ada plus ada minus. Pekerjaan kita yang pakai brush juga banyak gitu ya, sampai hari ini banyak. Lalu statik buang air terlalu banyak, oh nanti dulu. Nah, semuanya ada sistemnya. Kalau chamber statik kedalaman chamber 2,5 meter kayak saya ini, terus chamber statiknya tetap 2,5 meter, ya itu salah besar gitu ya. Jadi direndahkan lagi supaya buang airnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi semuanya itu tetaplah plus minus gitu ya. Nah teman-teman ya, air yang di chamber statik sudah habis. Ini apa namanya, aerator statik tetap nyala, pompa kuras statik tetap nyala. Lalu sekarang kita isi air ini ya, tapi pompa kuras statiknya biarkan tetap nyala, karena pasti di lantainya chamber kan pasti ada kotoran yang ngendap. Nah teman-teman pasti tanya, ini pipa dari mana? Ini kita ngambil dari sini. Nah ini saya pakai mesin pendorong ya. Nah, itu ada mesin pendorong, air dari toren, terus selenoidnya di sini. Nah, ini kan memang enggak rapi karena ya itu tadi teman-teman ya, apa namanya? Ini kan kolam uji coba terus, hampir tiap bulan ganti. Sekarang kita nyalakan pipa untuk ngisi ini ya. Ini pencet. Nah ini untuk pompa kuras statiknya, ini tetap dinyalakan dulu sebentar supaya kotoran yang mengendap di bawah itu turun ya, ke sedot pipa ya, ke sedot pompa. Nah kira-kira sudah, baru pompa kuras dimatikan dulu. Nah udah. Jadi teman-teman ya, sambil kita nunggu air di statik ini di bawah tatakan, lalu kita cuci yang kedua yang kita aduk ya. Tapi pompa kuras posisi mati, aerator tetap nyala gitu ya. Bentar ya. Wait, ojo ngerendose, aku nggak video dulu ya. Ini anak-anak yang lagi renovasi di kolam atas itu, udah pada datang ya, lagi pasang granit. Nah ini yang ini kita ngisi airnya tanpa skip video, jadi airnya enggak banyak ini teman-teman ya. Udah tinggi belum? Nah ini kan jadi masuk akal teman-teman ya, kotoran yang di celah-celah sini kebuang semua. Nah, bau kaporit. Ini kita pakai air PDAM. Jadi banyak teman-teman yang bilang, ikan koi pakai air pam aman atau enggak? Ya saya jawab aman lah. Saya juga pakai air pam. Dulu pakai air sumur. Lalu saya pikir-pikir, terus sekalian aja lah. Kebetulan kan air pam di wilayah Pasuruan kan juga tidak begitu mahal ya.
Udah ngaduk gitu. Udah nggak. Wah, jadi nanti kita nyucinya ini teman-teman ya. Jadi ini kan masih trial error. Jadi nanti enggak perlu buka chamber kayaknya. Cuman kayaknya nggak seru sih, enak buka chamber sambil duduk tinggal lewat smartphone gitu ya. Nah, ini aplikasi mau di-download lewat Android bisa, lewat iOS bisa gitu ya. Sambil nunggu ini penuh kita gacor aja. Nah, udah ya, mau penuh ya. Berapa menit itu tadi? 3 menit ya. Hop. Nah, udah penuh, kita matikan. Pompa cuci statik dimatikan ya. Oh, amber kebablasan. Kita kuras langsung. Kita kuras nih, udah kenyalain kebablasan. Nah, bentar ya. Kebablasan. Karena belum ada timernya. Belum di schedule. Nah, nanti kalau pas longgar saya schedule. Jadi tinggal sambil praktek sambil dilihat berapa detiknya gitu ya, berapa menit ya. Udah kita matikan dulu pompa kuras statik. Nah, udah. Jadi teman-teman ya, kalau dibilang ribet sebetulnya tidak, karena ini kita sambil buat konten atau buat video, jadi penjelasan saya kayak ribet banget karena ini belum cara menyampaikan saya ini belum bisa sesingkat mungkin gitu ya. Nah, ini ya, ini aduk kedua. Karena ini masih hitungannya 1 minggu baru dicuci kemarin waktu di video sebelumnya. Nah, yang ini sudah saya paten semua dan sudah saya sekrup ya, jadi tidak perlu ini. Udah ya, kita kuras saja. Kita kuras, pompa kuras. Terus aeratornya biarkan tetap nyala. Nanti begitu air habis, aerator dimatikan gitu ya. Ini yang cuci kedua, air sudah terkuras semua, ya kan? Sekarang seperti biasa kita bilas ya, biar kotoran. Ini kita nyalakan. Nah, pompa kurasnya jangan dimatikan dulu, supaya kotoran yang nyangkut di lantai chamber kesedot, kebuang dulu. Nah, kira-kira ini berapa detik aja ya, kiranya kotoran sudah mulai kesedot baru pompa kuras dimatikan. Lalu aerator statik dimatikan juga karena sudah tidak ngaduk ya. Nah, jadi biarkan pompa cuci dan pompa kurasnya sebentar aja. Nah, udah ya, kita matikan pompa kurasnya. Nah, ini kita tunggu sampai airnya penuh. Sambil nunggu ini, teman-teman ya, ini kan fungsinya untuk ngisi air yang dari statik, dari torrent, kita bantu pakai pompa pendorong gitu ya. Nah, kalau pompa pendorong saya rasa semua sudah punya lah ya. Kalau ini sudah, berarti pipa antar chambernya kita buka. Pipa antar chamber kita buka dulu ya. Nah, ini kolam diisi 65 ekor. Kelihatan padat banget. Ini tadi untuk bilas kita matikan. Nah,
Ini penutup antar chamber kita lepasin, nggak kelihatan. Nah, ya. Tuh. Nih. Kena tekanan air besar masih bersih ya. Nah, berarti kesimpulannya sudah bersih semua. Nah, jika ini sudah, baru kita nyalakan pompa utama. Mudah-mudahan nggak ngejepret listriknya. Ini kan sudah ya, ini sudah. Baru pompa utama kolam kita nyalakan. Ah, wah, ngejepret listriknya. Bentar ya, listriknya ngejepret. Ini listriknya 900 watt. Nah, tadi pakai ini ya. Nah, udah. Coba kita nyalakan lagi, ngejepret atau enggak. Oh, belum. Hah? Ngejepret. Enggak kok. Oh, wifi-nya belum connect. Sudah, kita nyalakan. Oh, ngejepret lagi. Bentar ya. Biar on dulu wifi-nya. Sudah, kita nyalakan. Nah, udah. Nah, itu ya. Nah, mulai nyala. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini sedikit poles upgrade. Cuci media filter mekanis static bed menggunakan smartphone gitu ya. Untuk chamber konvensional. Jadi untuk RDF ya memang bukan lawannya ini. Jadi kalau membandingkan sesuatu itu yang bahasa kerennya apple to apple. Kalau chamber konvensional dibandingkan dengan RDF ya nggak banding, bos. Gitu ya. Jadi ini hanya akal-akalan kita, pekerjaan kita supaya bagaimana caranya cuci media filter mekanisnya lebih mudah dan tidak lebih ribet. Sekali lagi, tidak bisa dibandingkan dengan RDF karena bukan apple to apple ya. Kalau membandingkan RDF itu bandingkan dengan teknologi yang lebih canggih lagi karena ini chamber konvensional gitu ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sedikit upgrade ini bisa menjadi inspirasi dan saya juga membutuhkan banyak informasi supaya bisa lebih berkembang. Tentunya teman-teman semua pasti punya masukan ya. Kita tunggu komen-komen teman-teman semua. Kekurangan kita di mana, tolong dibantu. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.